Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 9, akhirnya kita bertemu kembali walaupun dalam kondisi virtual, dalam kondisi pandemi. Kita bertemu di semester 2. Gimana kabar kalian anak-anak semuanya? Tetap sehat ya? Alhamdulillah. Dan Bu Iva berharap kalian juga tetap bersemangat. Sudah masuk di semester 2, artinya kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir sekolah. Dan itu adalah ujian yang sangat menentukan kelulusan kalian. Untuk itu, tetap bersemangat belajar. Tingkatkan terus prestasi belajar kalian. Kemarin yang negatif-negatif di semester 1 ditinggalkan untuk menuju gerbang kelulusan dengan prestasi dan dengan nilai yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran IPS pada semester genap ini ada 2 bab yang akan kita pelajari, yaitu bab 3 dan bab 4. Bab 3 ini kita belajar tentang ilmu ekonomi dan bab 4 nanti kita belajar tentang ilmu sejarah. Bab 3 yang akan kita pelajari kali ini adalah ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini nanti akan dibagi menjadi beberapa subbab anak-anak. Yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada subbab A ini? Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, kalian dapat mengemukakan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian dapat mengemukakan manfaat terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, mengemukakan hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Serta yang terakhir yaitu mengemukakan istilah-istilah yang ada dalam perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara 2 negara atau lebih melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri dan impor adalah membeli barang dari negara lain. Ilustrasinya seperti ini anak-anak. Indonesia memiliki sumber daya alam kelapa sawit. Kemudian India memiliki sumber daya alam berupa jagung. Terjadilah perdagangan internasional antara 2 negara ini. Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India. Kemudian Indonesia mengimpor atau membeli jagung dari India. Sebaliknya, India dikatakan mengekspor jagung ke Indonesia. Dan India mengimpor kelapa sawit dari Indonesia. Bisa difahami anak-anak ya, perbedaan antara ekspor dan impor. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, karena adanya perbedaan sumber daya alam. Ingat anak-anak, setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam masing-masing. Ada yang kaya akan sumber daya alam pertanian, ada yang kaya akan sumber daya alam laut, ada yang kaya akan sumber daya alam bahan tambang, misalnya itu minyak bumi dan tambang emas. Nah, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki ini bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, karena adanya perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di negara maju cenderung lebih unggul dibanding dengan sumber daya manusia yang ada di negara berkembang atau negara miskin. Nah, ini juga bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional anak-anak, karena nanti produk yang dihasilkan juga berbeda. Ya. Yang ketiga, karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang dikatakan Bu Iva tadi, adanya perbedaan sumber daya manusia, maka bisa menciptakan teknologi juga berbeda anak-anak. Ini contohnya, ini adalah kereta bawah tanah, kereta cepat yang diproduksi oleh Jepang anak-anak. Ini akan sangat berbeda dengan kereta yang ada di Indonesia. Nah, ini karena adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bisa memicu terjadinya perdagangan
internasional anak-anak. Yang keempat adalah perbedaan-perbedaan lainnya, tidak hanya 3 perbedaan tadi saja. Ada perbedaan karena mata uang, kemudian harga, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, selera, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa mata uang dari negara asing anak-anak. Kemudian ini adalah gambar adanya perbedaan budaya. Orang yang tinggal di daerah kutub cenderung membutuhkan atau membeli pakaian-pakaian yang tebal. Sedangkan masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah tropis atau daerah panas membutuhkan pakaian-pakaian yang lebih terbuka dan lebih tipis. Nah, ini mereka akan membeli dari negara-negara yang menjual pakaian-pakaian yang seperti itu. Sekarang manfaat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, ini sudah pasti anak-anak. Manfaat yang kedua yaitu bisa meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi produk suatu negara. Tadi di awal Bu Iva sudah bilang bahwa masing-masing negara itu memiliki sumber daya alam masing-masing. Nah, ini juga bisa menciptakan spesialisasi produk anak-anak. Contoh, misalnya Indonesia kaya akan kayu jati, kaya akan hutan ya anak-anak. Sehingga Indonesia ini bisa membuat berbagai macam hasil kerajinan tangan dari kayu atau mebel, peralatan rumah tangga dari kayu. Lah, ini spesialisasi produknya Indonesia. Atau batik, karena kita kaya budaya, maka batik menjadi spesialisasi produk. Kalau dari Jepang misalnya, spesialisasi produknya adalah peralatan elektronik atau alat transportasi. Arab Saudi karena kaya akan minyak bumi, maka spesialisasi produknya adalah minyak bumi. Nah, seperti itu anak-anak maksudnya. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara melalui devisa hasil ekspor. Jelas anak-anak ya, kalau kita menjual maka akan menambah pendapatan negara. Meningkatkan kegiatan produksi. Manfaat yang kelima, yang keenam adalah membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, adanya gangguan keamanan suatu negara. Misalnya di negara tersebut terjadi peperangan atau ada terorisme. Nah, ini bisa mengganggu anak-anak, bisa mengganggu keamanan negara dan bisa menghambat terjadinya perdagangan. Sebab yang kedua adalah kebijakan ekonomi suatu negara. Misalnya negara itu melarang mengimpor suatu jenis barang. Nah, ini bisa menghambat anak-anak ya. Yang ketiga yaitu adanya kendala sarana transportasi, karena perdagangan internasional itu antar negara sehingga transportasinya cenderung biayanya lebih mahal, menggunakan pesawat udara angkutannya atau menggunakan kapal laut. Nah, ini kendala berupa sarana transportasi. Dan yang terakhir yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ingat anak-anak, dalam perdagangan internasional mata uang yang digunakan adalah mata uang asing atau mata uang yang sudah menjadi kesepakatan internasional. Jadi kita tidak bisa seenaknya membayar dengan mata uang negara kita, misalnya begitu. Sekarang istilah-istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah fisik barang yang diekspor atau diimpor suatu negara. Jadi tidak bisa seenaknya anak-anak. Contohnya misalnya kita mau mengimpor sepeda motor dari Jepang, maka ada kuotanya. Dalam 1 tahun Indonesia hanya bisa mengimpor atau membeli sepeda motor itu 1000 unit misalnya begitulah. Itu namanya kuota. Jadi tidak bisa seenaknya menjual atau membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya yaitu tarif atau bea. Pajak yang dikenakan terhadap barang yang diekspor atau diimpor. Ini sebabnya kenapa barang yang dari luar negeri itu harganya cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena terkena tarif atau bea masuk. Ya. Yang ketiga yaitu adanya proteksi. Kebijakan suatu negara untuk melindungi barang produksi dalam negeri. Jadi negara ini tidak membeli atau tidak mengimpor barang. Kenapa? Karena di dalam negerinya sudah ada, sudah diproduksi. Jadi tidak bisa membeli.
tidak boleh membeli. Ya, dan yang keempat yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga yang ada di dalam negeri. Contohnya adalah Jepang, anak-anak. Jepang itu biasa menerapkan politik dumping. Sepeda motor produksi Jepang dijual di luar negeri itu harganya sangat murah, tapi dijual di dalam negerinya harganya mahal. Kenapa? Karena misalnya Jepang tidak menginginkan penduduknya itu menggunakan sepeda motor supaya misalnya tidak terjadi pencemaran udara atau tidak terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu anak-anak. Itu adalah contoh dari dumping. Menjual barang ke luar negeri lebih murah dibanding dengan menjual di dalam negeri. Istilah selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing adalah mata uang negara asing yang dapat diperjualbelikan. Valuta asing ini adalah mata uang negara yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. Misalnya dolar Amerika, pound sterling, yen, rial, atau euro. Nah, ya, ini valuta asing anak-anak. Jadi ada mata uang negara-negara tertentu yang disepakati sebagai pembayaran internasional. Devisa yaitu kekayaan suatu negara yang didapat dari transaksi antar negara. Nah, devisa ini bisa menambah kekayaan anak-anak. Kenapa? Karena devisa ini merupakan laba atau keuntungan dari kegiatan ekspor. Ada turis dari luar negeri masuk ke Indonesia misalnya, itu bisa mendatangkan devisa. Itu kekayaan kita anak-anak ya. Nah, contoh lain seperti itu. Kemudian money changer. Money changer adalah tempat penukaran mata uang asing. Nah, jadi ada tempat khusus anak-anak, tempat untuk menukar uang asing. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan yaitu posisi nilai jumlah barang atau jasa yang diekspor atau diimpor suatu negara dalam waktu tertentu. Biasanya dalam waktu 1 tahun. Nah, ini neraca perdagangan. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Nah, digambarkan seperti ini anak-anak. Ekspornya lebih besar daripada nilai impor. Ini surplus. Sebaliknya, neraca perdagangan defisit jika nilai ekspornya lebih kecil daripada nilai impornya. Nah, posisi neracanya seperti ini. Bisa difahami anak-anak ya? Nah, selanjutnya yaitu kurs. Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing. Contohnya, ini perbandingan antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar Amerika. 1 US dollar Amerika itu nilainya sama dengan 13.900 rupiah. Contoh lain misalnya perbandingan antara mata uang Arab Saudi, SAR, Saudi Arabia Real. 1 real nilainya sama dengan 3.700 rupiah. Nah, ini namanya kurs anak-anak. Kurs ada 2. Yang pertama yaitu kurs jual, berlaku apabila bank atau money changer menjual mata uang asing. Kurs beli berlaku apabila bank atau money changer membeli mata uang asing. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang TKW datang dari Arab Saudi dengan membawa uang 2.000 real. Saat ditukar di money changer, berapa yang diterima oleh TKW tersebut jika kurs jual setiap 1 real adalah 3.800 rupiah dan kurs beli setiap 1 real adalah 3.600 rupiah. Cara menghitungnya seperti ini anak-anak. Nah, ini kan real ditukar dengan rupiah. Nah, ya, real ditukar dengan rupiah. TKW datang ke money changer mau menukar uang realnya dengan rupiah. Maka money changer tersebut kan membeli mata uang asing, membeli mata uang TKW tersebut kan. Nah, maka yang berlaku adalah kurs beli.
Cara menghitungnya 2000 real itu tadi dikalikan dengan kurs beli. Kurs belinya berapa? 3.600. 2000 dikali 3.600 hasilnya adalah 7.200.000. Maka uang yang diterima oleh TKW tersebut sebesar 7.200.000 rupiah. Paham anak-anak ya? Contoh yang kedua, untuk keperluan bisnisnya, Rahmat ingin menukar uang 14 juta rupiah dengan dolar Amerika atau US dollar. Berapa yang akan diterima oleh Rahmat jika kurs jual setiap 1 US dollar adalah 14.000 dan kurs beli setiap 1 US dollar adalah 13.900 rupiah. Cara menghitungnya seperti ini anak-anak. Nah, Rahmat kan memiliki rupiah. Dia datang ke bank mau ditukar dengan US dollar. Artinya money changer atau bank tersebut kan menjual. Apa yang dijual? Mata uang asing. Kan dolar yang dibutuhkan oleh Rahmat. Rahmat membutuhkan dolar, maka bank atau money changernya menjual mata uang asing. Maka kurs yang berlaku adalah kurs jual. 14 juta uang rupiah yang dimiliki oleh Rahmat dibagi dengan 14.000. Kurs jualnya kan 14.000 anak-anak. 14 juta dibagi 14.000 rupiah hasilnya adalah 1.000. Jadi uang yang diterima oleh Rahmat adalah sebesar 1.000 US dollar. Bisa dipahami anak-anak ya? Demikian materi yang diberikan oleh Bu Iva. Semoga ada guna dan manfaatnya buat kalian. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan jangan lupa tingkatkan terus prestasi belajar kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.